Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Malam hari ini temanya adalah melakukan kehendak-Nya. Jadi sepakat kita malam hari ini, orang yang diberkati, orang yang berkenan, orang yang sukses, orang yang disertai Tuhan, bukan hanya karena punya kekayaan, bukan hanya karena punya perusahaan, bukan hanya karena punya sesuatu yang ada di dunia, enggak, tetapi kesempurnaan hidup adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju sama saya sampai di sini katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dan tidak pernah bosan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu biar bantu share live ini, biar bisa banyak dinikmati banyak orang, sehingga yang ada di kontak Bapak Ibu, di Facebook Bapak Ibu, boleh mengerti apa sih yang ingin Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan selaras dengan kehendak kita, apa yang menjadi keputusan kita itu sama dengan keputusan Tuhan. Baik, kalau semuanya sudah baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapak Ibu boleh share live ini ke kontak Facebook saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berdoa dalam nama-Mu, biarlah semuanya boleh lancar karena Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semua yang ikut dalam live ini, baik yang di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Lembutkan hati kami supaya firman-Mu yang menegur, firman-Mu yang menuntun, firman-Mu yang mengingatkan, firman-Mu yang membuat kami dewasa itu hidup atas hidup kami. Sehingga kami tidak hanya berhenti dan cakap untuk mendengarkan dan mengaminkan, tetapi kami melakukan firman Tuhan. Berkati program Back to the Bible malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sebelum kita melakukan kehendak Tuhan dalam pemaparan Back to the Bible, mari kita lihat beberapa hal yang Tuhan janjikan buat kita, atau Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita, sehingga kehendak Tuhan itu luar biasa atas kehidupan orang percaya. Jadi kita lihat dulu kehendak Tuhan yang turun atas kita, yaitu agenda besar Tuhan, arahan-arahan besar Tuhan atas kita. Baru kita nanti mengupas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita melakukan, apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi kehendaknya, tentu apa yang menjadi firman-Nya. Olehnya malam hari ini opa, oma, om, tante, kakak, adik yang di rumah dan dimanapun ada berada, mungkin di jalan, saya mau katakan bahwa kita harus tahu kehendak Tuhan. Yang sepakat dan setuju dengan saya malam hari ini, sebelum kita masuk pembahasan, katakan amin. Katakan saya setuju untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita lihat grand design Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biasanya ayat ini dipakai dalam tema-tema Natal. Biasanya ayat ini sering dijadikan satu perenungan dalam prosesi kelahiran Kristus, dalam memperingati kelahiran Tuhan. Yang luar biasa, ayat C-nya berkata demikian. Supaya setiap orang percaya tidak
binasa. Nah, ini kehendak utama Tuhan. Ini kehendak penebusan Tuhan atas manusia. Ini kehendak agung yang apapun atau Allah manapun selain Yesus tidak bisa menggenapi. Hanya Yesus yang bisa menggenapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin. Jadi bangganya kita menjadi anak-anak Allah, bangganya kita menjadi murid-murid Yesus, bangganya kita menjadi orang Kristen, bangganya kita yang diizinkan menyebut Yesus ya Abah, ya Bapa. Bangganya kita yang mendapatkan karya penebusan, bangganya kita yang mendapatkan penyertaan, dan bangganya kita kemanapun kita pergi disertai oleh Yesus Allah yang hebat. Yang setuju katakan haleluya. Jadi Anda jangan merasa sendiri, Anda jangan merasa gagal, Anda nggak usah takut bagaimana nanti kehidupan setelah kematian, karena Alkitab berkata, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang penting apa? Terima Yesus, ketahui kehendaknya, lakukan kehendaknya. Maka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini digenapi atas kehidupan saudaraku sekalian. Yang setuju katakan amin. Yuk yang di rumah bilang kanan kirinya, mari kita menerima Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Kalau saudara baca 2 Petrus 3 ayat 9, Alkitab bilang begini, ia tidak lalai menepati janjinya walaupun manusia menganggap sebagai satu kelalaian, tetapi ia setia dan sabar kepada kamu supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ini kehendak Tuhan dulu saudaraku, kehendak Yesus dulu harus kita tangkap. Bagaimana untuk melakukan kehendaknya? Mari kita buka Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Malam hari ini yang menyajikan firman Tuhan di layar kaca saudara agak bekerja keras karena banyak firman. Akan saya sampaikan back to the Bible malam hari ini. Akan lebih banyak mengupas tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak ayat yang akan saya sampaikan. Matius pasal 6 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Nah ini kehendaknya. Ini kehendak Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebelum kita masuk pengupasan lebih dalam lagi, ada perkataan forgiveness. Mengampuni kesalahan orang. Supaya apa? Supaya kita diampuni oleh Bapa. Dengan kata lain, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jika kita tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Tuhan dalam konteks Matius 6 ayat 15, berarti hidup yang kekal bersama dengan Bapa itu teranulir. Kenapa? Karena kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Ayo yang di rumah, yang bersama dengan suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante, kakak, adik, dengar baik. Konsep pengenalan akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan atas hidup kita adalah apa? Forgiveness. Mengampuni kesalahan orang lain. Pak, tapi saya nggak salah, dia bikin gara-gara. Alkitab tidak bilang begitu. Pokoknya siapapun yang melakukan kesalahan, Anda harus ampuni. Lepas benar atau tidak. Karena hukum Tuhan ketika kita mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Yang pertama sebelum kita masuk lebih dalam. Kehendak Bapa. Karena inilah hukum sebab akibat. Saudara nggak ada gunanya melayani dengan hebat. Saudara nggak ada gunanya pengkhotbah luar biasa, pendoa yang dari pagi sampai pagi.
Saudara penginjilan dari daerah ke daerah, dari pedalaman ke pedalaman. Tetapi kalau masih ada luka, ada dendam, ada sakit hati, ada kekecewaan yang belum beres, maka kehendaknya tidak terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Ini gampang loh, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, kakak, adik disampaikan malam hari ini. Tetapi tidak gampang untuk dilakukan. Karena apa? Karena biasanya begitu orang itu menyakiti hati kita, ketika nggak dibereskan atau sudah dibereskan sekalipun, kalau orang itu tidak bertobat, masih menjadi kebiasaan untuk menyakiti hati kita. Tetapi seperti pertanyaan Petrus kepada Yesus, berapa banyak aku harus mengampuni? 7 kali 7 kali 7. Artinya apa? Unlimited. Yang kedua, ayo kita melangkah lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan kehendaki atau bagaimana kita melakukan kehendaknya? Ayo kita lihat sekarang Injil Matius. Yaitu Matius 28, Matius 28 ayat 18. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi sabda Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu pergilah, pareotentes, pergi tanpa memikirkan beban kita, pergi tanpa memikirkan keraguan, pergi tanpa takut melalui tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan. Saya lanjutkan ayatnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Boleh lihat saya sebentar, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, kakak, adik yang dikasihi Tuhan. Kehendak Tuhan dalam konteks Matius pasal 28 ini jelas sekali, yaitu Great Commission. Amanat agung. Hati yang paling dalam daripada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat jawaban paralel daripada Injil Yohanes 3:16 tadi dan 2 Petrus 3:9. Supaya orang tidak binasa. Caranya bagaimana? Kita melakukan kehendaknya untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan. Untuk memberitakan Injil kebenaran. Untuk memberitakan berita sukacita. Yaitu firman Tuhan. Kepada siapa? Segala makhluk. Saudara jangan hanya fokus kedar nebayot. Alkitab berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa. Saya ulangi sekali lagi, semua bangsa. Bukan bangsa kedar nebayot saja, semua bangsa. Harus kita beritakan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak, kami tidak punya kemampuan secara finansial. Pak, kami tidak punya kemampuan untuk berkata-kata dan melakukan evangelism. Pak, kami tidak punya kemampuan untuk berani terbang tinggi sehingga tidak bisa ke tempat di mana Injil harus saya beritakan. Ini zaman sudah berubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti pesan saya di awal tadi. Silakan Anda share. Kenapa? Dengan demikian sesungguhnya sebahagian daripada kehendaknya yang tertuang dalam Matius pasal 28 itu sudah tergenapi ketika saudara yang punya gadget, yang punya iPad, yang punya jaringan apapun juga. Dengan memberitakan berita baik, dengan memberitakan Injil, itu Anda mengambil bagian dalam perintah agung, yaitu Great Commission. Amanat agung, dan itu adalah kehendak Tuhan. Hatinya Tuhan. Kenapa?
dengan berita keselamatan, dengan berita penebusan, dengan berita Injil yang kita sampaikan, tentu tujuannya satu, supaya tidak satupun manusia binasa, tetapi percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, dan mendapatkan hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Setiap pagi ada renungan yang ada di HP saudara saya broadcast, yaitu renungan pagi Word of Wisdom. Cuma 5 menit renungannya. Sampai sekarang kami buka sampai di TikTok, yaitu EOM Ministry. Biar semua lini media sosial tidak hanya diisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi pemberitaan firman masuk, tetapi perenungan mulai masuk. Saya percaya ini adalah hatinya Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Jadi poinnya yang berikutnya adalah pergi beritakan Injil. Zaman now ada di tangan saudara. Ada di jari saudara. Pertanyaannya adalah mau atau tidak? Orang bilang begini, Pak, di media saya bukan hanya orang Kristen. Bukan hanya orang seiman. Tadi kan Alkitab berkata apa? Segala bangsa. Di kontak Facebook saya, di kontak handphone saya, tidak semuanya anak-anak Tuhan. Tetapi ketika mereka memutuskan berteman dengan saya, ya terimalah itu media saya. Karena dengan media akan saya gunakan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Tuhan. Yuk yang sepakat katakan amin. Anda mungkin berdagang, ya paling tidak kehidupan saudara ketika ada customer menunjukkan Yesus yang hidup. Anda mungkin punya restoran, Anda mungkin punya usaha bengkel, Anda mungkin punya catering, Anda mungkin punya perusahaan sekalipun. Dengar baik, itu adalah media saudara, sarana kita untuk memberitakan Injil Kerajaan, Injil keselamatan. Dan ajarlah mereka. Jadi pergi, dibaptis, diajar, baru ayat 20 berkata apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Luar biasa ayat ini. Yang setuju katakan, amin. Coba kita lihat yuk. Poin yang berikutnya, kita lihat kisah para rasul. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Poin yang ketiga, lihat yuk kisah para rasul. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Pak Abraham, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan yang berikutnya? Melakukan kehendak Tuhan yang berikutnya bagaimana? Kisah para rasul mengatakan menjadi saksi. Menjadi suratan yang terbuka. Memberikan influence yang positif atas lingkungan, komunitas, pergaulan, pekerjaan, bisnis usaha, atas kehadiran saudara, karena kita dikuasai Yesus, atau dalam kita ada Yesus yang hidup, yang mengerti. Sampai di sini katakan amin. Yang setuju dengan saya sampai saat ini katakan haleluya. Betul? Karena banyak orang Kristen, mungkin namanya Abraham, nama Abraham banyak. Tapi tidak semua Abraham menjadi saksi Kristus. Nama Daud banyak di dunia ini. Bahkan dalam satu gereja yang besar saja nama Daud, nama Abraham, nama Moses mungkin bisa sampai 15-20 orang. Tetapi tidak semua nama Daud, nama Moses, nama Abraham menjadi saksi. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian mengerti apa sih kehendak Tuhan yang berikutnya? Menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara lingkungan internal keluarga kita, keluarga inti kita. Betul? Yang kedua, ke Yudea. Relasi dekat kita. Sepupu, ponakan, segala macam yang dekat-dekat kita. Samaria. Mungkin beda kampung, beda desa.
beda kabupaten. Mungkin zaman sekarang kan tidak terlalu sulit untuk mencari teman. Karena media sosial, karena gadget, karena teknologi. Bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai di mana sahabatku sekalian ditempatkan oleh Tuhan. Jangan sampai dalam satu komplek ada rumahnya orang Kristen, orang bilang begini, orang ini gak jadi berkat. Orang ini suka ribut. Keluarga ini suka bikin masalah. Itu tidak menjadi saksi. Betul? Di gereja sekalipun Anda melayani, di komunitas yang kecil, mungkin itu community of love, mungkin itu semacam komsel. Ayo berlomba-lomba menjadi saksi Kristus. Ayo berlomba-lomba menunjukkan Kristus hidup atas hidup kita. Yang sepaham dengan pengertian firman Tuhan ini katakan haleluya. Yang sepaham dengan firman Tuhan ini katakan, yes I do. Kita mengerti kehendak Tuhan. Ternyata kita harus menjadi apa? Saksi-saksi Tuhan. Jangan hanya kudus di gereja. Jangan hanya holy di hari Minggu saja. Tetapi Senin, Selasa, Rebo sampai Sabtu. Kita kehilangan identitas diri. Jangan hanya ketika pelayanan saja. Saudara kelihatan kudus banget. Tetapi ketika bekerja, ketika berteman, ketika bermedia sosial, kita justru tidak nampak lagi wajah Kristus, karakter Kristus atas hidup kita. Nah, bagaimana menjadi saksi? Coba lihat media sosial saudaraku sekarang. Tidak semua orang Kristen menjadi saksi Yesus. Nama-namanya keren deh, semua nama sorga. Bahkan ada gambar-gambar Tuhan Yesus di situ yang ditampilkan. Tetapi muatannya, kontennya, tidak semuanya menunjukkan karakter ilahi. Jadi cara mengenal Tuhan yang berikutnya. Bagaimana Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante sekalian? Yaitu menjadi saksi Tuhan. Tidak cukup hanya di rumah, tetapi kemanapun kau pergi. Dimanapun kau membangun relasi. Tunjukkan Kristus ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jika ini kita jiwai, tidak ada lagi perpecahan. Jika ini kita jiwai, tidak ada lagi sakit hati, ngomongin orang lain. Melihat orang dari sisi kekurangannya. Menilai orang lain termasuk pelayan Tuhan dari sisi negatifnya. Yang ada dalam benaknya sesuatu yang negatif. Bukan kasih karunia Allah. Yang ada dalam pikirannya hal-hal yang tanda kutip negatif. Yang seharusnya tidak seperti itu terjadi bagi orang percaya. Malam hari ini saya berdoa kita semuanya berubah. Kita malam hari ini semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini muatan firman Tuhan. Saya tidak punya kepentingan menyampaikan keinginan saya pribadi, tidak. Makanya tajuk daripada acara kita adalah Back to the Bible. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita gali kehendak Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yuk kita melangkah. Yang keempat, kita buka yuk Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 dan 18. Saya kaget loh saudaraku, suatu ketika melayani di satu gereja yang hadir ada beberapa orang yang datang dari gereja lain yang pernah saya layani. Saya tanya, oh rumahnya pindah dekat sini? Oh enggak Pak, karena saya enggak cocok sama si A, si B, si C, makanya saya pindah. Pak, Bu, kalau kita menjadi saksi, kalau kita menjadi teladan atas orang lain, bukan kepentingan kita yang kita tonjolkan, tetapi apa yang kita lakukan
semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Namanya melayani adalah menanggalkan hak-hak kita. Namanya menjadi saksi, bukan ego kita yang muncul, tetapi kerendahan hati yang harus kita miliki. Baik, yuk poin berikutnya. Markus pasal 16 ayat 17 berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ingat, percaya. Percaya dan tentu melakukannya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa kehendaknya yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Anda melakukan perintah Tuhan untuk apa? Peduli kepada orang lain. Kehendak Tuhan yang berikutnya ini sungguh luar biasa. Anda diberikan kuasa daripada sorga untuk mendoakan orang yang sakit, untuk mendoakan orang yang terikat, untuk melepaskan para tawanan, untuk membuat orang bergairah di dalam Tuhan. Bahkan semua tembok-tembok yang dibangun keangkuhan oleh karena kuasa yang diberikan Tuhan atas saudara melakukan kehendaknya, maka tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Luar biasa Tuhan kita. Betul? Luar biasa Allah kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ingat ya, kita melayani dengan atraksi atau manifestasi kuasa Tuhan. Semuanya demi nama Yesus. Semuanya karena kuasa Tuhan. Bukan karena kita. Not about us, not about you, not about me, but all about Jesus. Yang setuju katakan amin. Ya, karena jelas ayat berkata demikian kok. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kalau dibilang begini, oh itu ada hamba Tuhan bisa mengusir setan. Bukan hamba Tuhannya, tapi Tuhannya, yaitu Yesus Kristus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Gereja yang saya pimpin juga begitu. Setiap orang datang ke gereja bukan karena kepingin ketemu Abraham Sugio, bukan karena kepingin menyenangkan Abraham Sugio, bukan karena ingin bersalaman atau foto dengan Abraham Sugio, tidak. Tetapi orang datang ke gereja saya arahkan untuk berjumpa dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, baru tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu lari daripada orang itu. Yang setuju katakan amin. Gak ada hamba Tuhan yang hebat, gak ada pendeta yang hebat. Jadi kekaguman kita terhadap hamba Tuhan harus kita eliminir kekaguman kita hanya kepada Tuhan. Pak, tapi kenapa ada hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, tapi kenapa ada yang tidak? Itu balik ke hubungan intim hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Balik daripada hamba Tuhan itu memanifestasikan kuasa dan kehendak Tuhan. Anda ambil contoh kita deh, kita dikasih kuasa oleh Tuhan, tetapi tidak pernah kita gunakan. Ya hilang kuasa itu. Anda punya kuasa untuk berdoa, bahkan berdoa untuk orang sakit sembuh, tapi Anda nggak praktekkan, ya kuasa itu tidak diberikan kepada orang yang tidak mau melakukan. Paham sampai di sini? Dikatakan kok orang-orang yang percaya, artinya bukan milik sebagian orang, bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik pembicara, bukan hanya milik pendoa, bukan hanya milik seorang evangelis. Semua orang yang percaya bisa melakukan kehendak Tuhan asalkan kita hidupi firman itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Keren Allah kita. Yang setuju katakan haleluya.
Yang setuju katakan amin. Ya, ini firman. Ini firman, saudaraku. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahi. Firman-Nya berkata demikian. Menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Saudara dan saya. Yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya menyembah Yesus. Itu adalah orang-orang yang percaya. Yang tidak menyangkal Yesus adalah orang-orang yang percaya. Yang beribadah dengan sungguh-sungguh adalah orang percaya. Orang yang dengan sukacita mengembalikan perpuluhan, itu orang-orang yang percaya. Karena banyak orang tidak percaya. Betul? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya bergairah sekali menyampaikan poin yang keempat ini. Pulihkan, selamatkan, dan sembuhkan banyak orang sakit. Tugas siapa? Sahabatku semuanya. Ayo ikuti perkataan saya. Sekalipun tidak bisa saya lihat, ikuti perkataan saya. Di tangan ini ada kuasa Tuhan. Bilang yuk, di tangan ini ada kuasa Tuhan. Yang aku kerjakan dengan tanganku, Tuhan buat berhasil. Yang aku ucapkan dengan perkataan, itu mengikat. Bahkan apa yang aku ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Kuasa itu diberikan kepada kita. Asalkan kita percaya dan mau mengenal siapa Yesus dan melakukan kehendaknya. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan puji Tuhan. Yang baru bergabung silahkan Anda bantu juga share. Biar banyak orang menyadari hidup kita bukan hidup yang rata-rata. Hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup kita bukan hanya sebatas menggenapi hari-hari yang lewat, hanya berjalan begitu saja tanpa tujuan. Tidak. Hidup kita punya tujuan. Hidup kita punya kuasa. Hidup kita penuh dengan kepercayaan. Hidup kita penuh dengan mukjizat. Hidup kita disertai oleh Tuhan yang telah memberikan kuasa, yaitu kuasa daripada sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat yuk pembahasan yang terakhir. Kita lihat Lukas pasal 19. Ayat yang ke-10. Lukas pasal 19. Ayat yang 10. Ayat yang ke-10. Ini melakukan kehendaknya yang ke-5. Tentu banyak sekali kehendak Tuhan yang tidak semuanya saya jabarkan. Tapi saya ngambil inti-intinya saja. Paling tidak saudara mengaminkan, paling tidak saudara melakukan, paling tidak semua kita mulai melangkah, mengerti atas kehendak Tuhan. Kalau kita gagal dan gagal lagi, jangan-jangan memang kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Kalau kita jatuh dan jatuh lagi, jangan-jangan kita tidak mau tahu tentang kehendak Tuhan. Maaf, kalau kita hidup terus kekurangan dan kekurangan, ada yang salah dengan kehidupan kita. Coba deh, sebelum kita buka Lukas 10:10, saya bacakan sebentar saja. Dalam Injil Yohanes. Saya teringat ayat ini luar biasa. Ini Yohanes ayat 10. Ini Yohanes 10 ayat 10b. Injil Yohanes 10 ayat 10b. Inilah kehendak Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini juga kehendak Tuhan. Kalau saudara receive, saudara trust, saudara believe in Jesus. Yesus hidup atas hidup saudara. Saudara bukan hidup yang biasa-biasa saja. Bukan hidup di bawah garis kekurangan. Bukan hidup di bawah garis kutuk. Tetapi kita hidup dalam kelimpahan. Bukan saja kelimpahan untuk kita nikmati semata. Tetapi kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena kita dipakai sebagai alat kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Yuk balik lagi ke Lukas. Saya ingat saja tadi. Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik mengenal kehendaknya, mencari.
memberitakan, menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Di gereja kami di GBI EOM, kami tidak lagi mencari jemaat, tetapi kami berdoa, minta jiwa-jiwa yang mau untuk belajar, yang mau untuk dibentuk, yang mau untuk dipulihkan, dan yang mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak minta lagi kambing, tapi kita minta domba. Memang domba itu sering, kadang-kadang tidak nurut kepada gembalanya. Tetapi domba itu bisa dibentuk. Domba itu mengenal suara gembalanya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi yang kelima, bagaimana Pak untuk mengenal kehendak Tuhan? Cari dan selamatkan banyak jiwa. Mungkin lingkungan sekitarmu selama ini menolak Yesus. Mungkin lingkungan selama ini menolak Tuhan. Saudara, kalau situasi tidak kondusif, tidak perlu mengatakan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tetapi paling tidak, tutur kata kita, perbuatan kita, attitude kita, menunjukkan Yesus yang hidup atas hidup kita. Mungkin banyak di antara kita temperamental. Mungkin banyak di antara kita sulit mengampuni. Mungkin banyak di antara kita sulit melakukan hal-hal yang sifatnya adalah merendahkan diri. Saudara jangan terintimidasi. Dia sanggup, dia bisa mengubahkan karakter-karakter yang tidak berkenan. Asalkan kita mau dibentuk, asalkan kita mengenal Tuhan, dan kita mengenal kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu adalah berbicara kekekalan. Kehendak Tuhan itu berbicara hidup yang kekal. Dan kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya, adalah mendapatkan jaminan dan upah. Yaitu ganjaran yang luar biasa. Hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Bangkit dalam semangat. Bangkit dalam sukacita. Raih mimpi-mimpi kita. Raih kemenangan kita. Raih kesuksesan kita. Bersama dengan Kristus, Allah yang hebat. Setiap langkahmu akan beruntung. Dan setiap langkahmu pasti disertai Tuhan. Gunakan firman sebagai perisai atas hidupmu. Dan gunakan firman dalam setiap tindakan dan keputusan serta lakumu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami belajar begitu dalam tentang kebenaran-Mu, apa yang seharusnya kami lakukan untuk kami mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mau firman itu berlalu dengan sia-sia Tuhan. Materaikan dalam loh hati kami. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Amanat agung, menjangkau jiwa, melakukan tanda dan mujizat. Menjangkau dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, menarik mereka yang menuju kepada kesesatan, adalah bagian yang harus kami lakukan untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat wifi yang berjalan dengan baik. Terima kasih buat kawan-kawan kami semuanya yang ikut dalam program live ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Berikan jawaban yang penuh dengan pergumulan. Bahkan yang ada dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama-Mu kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu malam hari ini bukan dengan tangan hampa, tapi kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kuduskan persembahan yang kami bawa mungkin ke gereja kami, ke persekutuan kami, atau memberkati hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus kami katakan persembahan kami tahir dan kudus, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri live Back to the Bible malam hari ini, biarlah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, pertolongan daripada Roh Kudus limpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha.
bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe channel EOM YouTube dan follow TikTok EOM Ministry. Tuhan Yesus memberkati.